حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di jalan kebaikan, tak tergoda dengan godaan-godaan duniawi, istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita nanti menutup mata. Semoga kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab At-Tibyan, tentang adab-adab penghafal atau pembaca Al-Quran, atau adab-adab bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sampai pada bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Bab tentang adab muallim Al-Quran, pengajar Al-Quran, dan orang yang belajar Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadzal babu, bab ini, ma'al babaini ba'dahu, dan dua bab setelahnya nanti, hiya maksudul kitab, adalah merupakan maksud inti dari ditulisnya kitab ini. Jadi kalau bab-bab sebelumnya adalah bab pendahuluan, pembukaan. Mulai bab 4 ini kata Imam Nawawi, dan dua bab setelahnya nanti adalah inti dari ditulisnya, maksud dari ditulisnya kitab ini. Wa huwa tawilun muntashirun, dan pembahasannya panjang dan diuraikan secara lebar. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusulin, dan Imam Nawawi membuatnya dalam subbab-subbab, dibagi-bagi lagi bab ini pada sub-sub babnya, diperinci, liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah taala, agar memudahkan untuk dihafalkan, agar memudahkan untuk dicermati, ya, tentang pembahasan
dalam masalah adab-adab pengajar dan pelajar Al-Quran, orang yang mengajarkan atau orang yang belajar Al-Quran. Di sini diberikan dulu ya, bab bagi yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama sama dulu, nanti akan dirinci bab pengajar sendiri, bab yang belajar sendiri, subbabnya. Tapi di awal ini yang sama dulu, yaitu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fi ikhlasil mukri wal qari, yaitu hendaknya yang belajar dan yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan atau yang belajar Quran itu harus ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rangkumkan saja, tidak saya bacakan semuanya. Jadi pertama adalah berniat ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengajar Quran, yang belajar Quran harus berniat ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab tentang ikhlas dalam belajar dan mengajarkan Quran ini nanti akan dirinci oleh Imam Nawawi. Yang awal-awal ini adalah ikhlas dalam makna tidak mengharap pujian dari orang lain, tidak riya atau tidak sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang lain lalu dipuji, sum'ah ingin didengar orang lain lalu dipuji. Nah, ini yang akan diurai, ikhlas dalam poin ini dulu. Adapun ikhlas tidak mengharap dunia, itu nanti pada subbab berikutnya. Jadi poin pertama yang kita bahas adalah ikhlas dari sisi tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin dipuji oleh manusia. Adapun kaitannya dengan tidak mengharap duniawi, nanti pada penjelasan subbab berikutnya. Dalil pertama disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah ya, untuk menyembah Allah kecuali dengan ikhlas. Jadi beribadah itu diperintah dengan ikhlas, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Menjalankan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat, menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus, ajaran agama yang lurus. Jadi kita diperintah Allah untuk ikhlas dalam semua ibadah kita. Tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharap sanjungan manusia, tidak riya, tidak sum'ah dalam segala ibadah, termasuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Hadisnya disebutkan oleh Imam Nawawi, nanti kita uraikan penjelasan detailnya. Imam Nawawi mengutip hadis riwayat Imam Bukhari tentang hadis yang pokok dalam agama kita, salah satunya yaitu tentang menjaga niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka kemudian di sini disebutkan penjelasan para ulama. Pertama, dari sahabat Nabi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang itu akan menghafalkan sesuai dengan kadar niatnya. Jadi niat itu kadang mempengaruhi ya. Kalau dia ikhlas karena Allah, maka Allah akan mudahkan dia menghafal Quran, Allah akan berikan dia semangat ya.
Dalam riwayat yang lain, orang itu diberi sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya riya, ingin dipuji manusia, ya hanya dapat itu saja, tak dapat apa-apa di akhirat, bahkan diazab oleh Allah. Kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 orang yang dipermalukan oleh Allah nanti, ya, di akhirat, di hadapan orang banyak, dipermalukan dia dan diazab, dimasukkan ke neraka. Siapa itu? Ada 3 orang dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli sodakoh, ya. Jadi ada yang ahli Quran, ahli sodakoh, ada yang mati syahid. Tapi dia masuk neraka. Kenapa? Ketika ditanya oleh Allah, untuk siapa engkau mengajarkan Quran itu? Dia mengatakan, untuk mencari keridhaan Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berbohong. Engkau mengajarkan Quran itu untuk dipuji oleh manusia, dan sudah kau dapatkan di dunia. Maka di sini tak dapat apa-apa, justru diazab oleh Allah, dimasukkan dia ke dalam neraka. Begitu pula tadi orang yang ahli sedekah, ternyata ingin dipuji oleh manusia. Begitu pula orang yang mati syahid, berjuang di jalan Allah sampai mati dia, berdarah-darah dia, tapi niatnya ingin dipuji sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Sudah didapat pujian itu di dunia, maka di akhirat tak dapat apa-apa, diazab, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan dulu beberapa kutipan Imam Nawawi dari para ulama, ya, tentang masalah menjaga niat ini. Diriwayatkan dari seorang guru, Abul Qasim Al-Qushairi, ia berkata, ikhlas ialah meniatkan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maksudnya dengan ketaatannya tersebut, ia hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan karena mengharap hal lain dari respon makhluk. Mengharap pujian orang tidak, menyukai pujian dari manusia juga tidak, atau semacamnya. Dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dikatakan ikhlas ialah memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk, ya. Menurut Hudzaifah Al-Mar'ashi, ikhlas adalah samanya perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Mau ada orang tak ada orang, dia beramal dengan baik, itulah tanda keikhlasan. Kalau di banyak orang dia semangat, kalau sedikit orang dia justru bermaksiat, malas dalam beramal, hati-hati. Ini bisa-bisa tanda kemunafikan. Karena di antara tanda kemunafikan dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala, dia malas untuk bangun mendirikan salat. Yuraunan nas, dia ingin dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak menyebut, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nanti kita uraikan, saya bacakan dulu. Menurut Dhunnun rahimahullah, ada 3 tanda ikhlas. Memposisikan pujian sebagaimana celaan. Jadi dipuji atau dicela itu tak berdampak bagi dirinya, karena niatnya untuk Allah. Mau dipuji sama, pujian orang dengan celaan orang itu sama nilainya bagi dia. Kalau dipuji tidak terbang, kalau dicela tidak tumbang. Karena bukan orang tujuannya, tetapi tujuannya adalah ridhanya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak mengingat-ingat amalan-amalan baik yang telah dikerjakan dan mengharap balasan amalan-amalan tersebut di akhirat. Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan suatu amalan karena manusia merupakan riya, dan melakukan suatu amalan karena manusia merupakan syirik. Sedangkan ikhlas adalah Allah menghindarkanmu dari keduanya. Jadi tak beramal karena manusia, karena tak enak sama manusia, maka dia tak beramal. Oh, kalau saya beramal tak enak, nanti dianggap begini, dianggap begitu. Itulah riya. Nah, tetapi kalau dia beramal ingin dipuji oleh manusia, nanti syirik kecil, ya riya juga. Apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian dari masalah bahaya riya ini, ingin dipuji manusia, agar kita tak termasuk di dalamnya. Ini kutipan-kutipan ulama nanti yang disebutkan berikutnya oleh Imam Nawawi. Tapi kalau kita rangkum, bagaimana agar kita tak punya riya itu, ingin dipuji oleh manusia atau bisa menghilangkannya. Pertama, tanamkan pada diri kita bahwa kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala 100%. Yang ada pada diri kita ini semua dari Allah. Baik yang ada di tubuh kita, kesehatan, nafas, dan semua yang ada di tubuh kita, juga kenikmatan di luar tubuh kita, alam ini, fasilitas ini, bumi, udara, air, matahari, semua 100% dari Allah. Tanamkan itu. Maka kata Allah, karena semua dari Allah, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengambil sekutu, mengambil tandingan kepada Allah. Beribadahnya tak hanya untuk Allah, tapi untuk dipuji manusia. Padahal 100% semua Allah yang memberikan. Jangan menyekutukan Allah, kata Allah. Jangan mengambil tandingan-tandingan untuk beribadah selain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka riya itu Bapak Ibu sekalian, oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Jadi orang yang ingin dipuji oleh manusia dalam amalnya, dia sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah. Disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil. Tapi syirik kecil itu bukan dosanya kecil. Nah, ini sering salah faham. Syirik itu apapun tingkatannya, baik syirik kecil atau syirik besar, dosanya dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, mengkisahkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Jadi syirik itu dosa besar, baik syirik kecil atau syirik besar. Lalu apa istilah, maksud dari istilah syirik kecil atau syirik besar? Kalau sama-sama dosanya dosa besar. Maksudnya untuk mengklasifikasi, membedakan syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi syirik besar mengeluarkan dari Islam. Itu saja perbedaannya. Tetapi dalam makna dosa, maksud saya, dalam makna dosa tak ada bedanya, sama-sama dosa besar. Jadi dosanya dosa besar. Syirik kecil dengan syirik besar bedanya adalah apakah mengeluarkan dari Islam atau tidak. Tapi dosanya karena sama-sama syirik,
syirik itu la zulmun azim, syirik itu kezaliman, dosa yang besar. Maka ini hati-hati. Saat baca Quran ingin dipuji oleh orang lain, ingin dikatakan enak bacaannya, ingin disanjung oleh orang, riak dia, sum'ah dia. Syirik dosa besar. Karena dia sudah mempersembahkan amalannya tidak untuk Allah, tetapi tidak murni untuk Allah, tetapi untuk Allah sekaligus untuk pujian manusia. Dosa besar Pak, syirik kecil, riya ini. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umatnya syirik kecil yang berupa riya ini. Kenapa? Karena kalau syirik besar Pak, itu kira-kira orang yang belajar agama akan terhindar dari syirik besar. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala. Orang yang belajar agama akan terhindar. Tapi syirik kecil yang berupa riya ini, kadang-kadang semakin belajar agama, semakin pandai, baca Quran semakin bagus, semakinlah punya potensi untuk riya. Karena itu kata Nabi, ini yang paling dikhawatirkan Nabi. Maknanya karena mudahnya menjangkiti orang. Adapun syirik besar, bahaya, dosa besar. Tetapi orang yang belajar agama rasanya tak mungkin menyembah patung, tak mungkin menyembah pohon. Tapi orang yang ada di masjid, salat, baca Quran, sedekah, dia bisa berbuat syirik kepada Allah, yaitu riya, ingin dipuji oleh manusia, dan dosanya dosa yang besar. Maka hati-hati Pak, ikhlaskan hati, jangan atau tepis, buang jauh-jauh riya itu, ingin dipuji oleh manusia, karena dia merupakan syirik kecil yang dosanya tetaplah dia dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama untuk kita renungkan agar kita bisa menghindari riya atau ingin dipuji oleh manusia. Semua ini Pak dari Allah Pak. Jangan ditujukan untuk selain Allah. Saya ada jamaah Pak yang baru operasi di kepala beliau. Ternyata ada tumor di otaknya. Dioperasi. Semoga Allah berikan kesehatan terus ya kepada yang sedang sakit-sakit begini. Singkat cerita Pak, sudah sembuh, sudah pemulihan, tapi beliaunya cerita Pak. Salah satu ceritanya itu yang saya ingat, ketika proses penyembuhan, tumornya sudah diambil, hanya tersisa sedikit karena nempel dengan sarafnya, berbahaya kalau diambil. Ternyata ketika pemulihan itu ada sarafnya yang masih belum optimal. Maka kata beliaunya Pak, itu setiap mau berbuat sesuatu, misalkan dia mau naik ke mobilnya karena mau periksa ke rumah sakit, sudah tahu di situ kursi mobil, dia akan naik. Tapi itu tak bisa langsung Pak naik. Ada semacam loading Pak, kira-kira bahasa kita. Ada loading. Karena sarafnya sedang pemulihan. Tak langsung maunya begini, tapi tak langsung bisa. Ada sekian detik dia loading, tak bisa langsung. Ibarat internet itu masih munyer-munyer Pak. Itu karunia Allah Pak. Kita ini bisa mau ambil ini langsung ambil, mau bicara langsung bicara, mau apa langsung apa. Kita lupa kalau ada internet cepat yang bekerja di otak kita ini, bahasa kita. Padahal Pak, kalau kena sarafnya agak lambat, agak ada delaynya. Mau begini lama baru dia bisa. Ada loadingnya. Kata temannya yang satunya, Pak jamaah, jenengan berarti masih ada loading begitu ya Pak kalau ngapa-ngapain? Iya. Kata temannya, saya walaupun tak operasi saraf, kadang loading juga kalau pas dimarahi sama istri katanya. Nah, itu langsung loading itu Pak, tak bisa cepat ngapa-ngapain. Nah, jadi
Nikmat Allah itu luar biasa. Lah, semua dari Allah ini kok mau dipersembahkan untuk pujian manusia? Allah tak senang. Maka riya itu membatalkan amal. Orang riya itu, Pak, membatalkan amal. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang masalah riya dalam ibadah, kalau riya itu muncul di awal ibadah dan terus riya sampai akhirnya, maka ibadah itu tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru mendapat dosa yang dibenci oleh Allah. Karena syirik itu adalah ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Nabi menyebut dalam hadis itu, hadis riwayat Imam Bukhari, ada 4 yang dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah isyraku billah, menyekutukan Allah, termasuk riya di dalamnya. Lalu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu qaulaz zur atau syahadatuz zur, berkata bohong, ya, atau persaksian palsu. Itu diantara dosa besar yang paling besar. Allah sudah berikan semuanya, Pak, lalu kita riya. Kata Syekh Utsaimin tadi, ya, dan banyak penjelasan ulama lain, kalau riya itu di awal sampai akhir, maka amalannya itu hilang, bahkan dia berdosa. Kira-kira sama dengan begini, Pak. Kok kalau kita ibaratkan, Pak, ya, dalam dunia kita, dia sudah beramal tapi riya, hilang. Kira-kira sama dengan anak mahasiswa, Pak, sudah ngetik banyak, Pak. Ketik banyak seharian semalaman dia, tapi lupa tak di save, Pak, tak disimpan, hilang tuh semua. Kalau itu, Pak, masih ringan, tak di save saja, hilang saja. Kalau ini sudahlah hilang, tak ada nilai di hadapan Allah, malah berdosa. Bahkan tadi dipermalukan, nanti dia akan dimasukkan ke neraka karena beramal, diantaranya mengajarkan Quran, belajar Quran, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, kalau di awal itu ikhlas, tiba-tiba di tengah-tengah ibadah muncul riya. Kalau dia membiarkannya, menikmatinya, dosa besar tadi, karena syirik kepada Allah, syirik kecil, dan dia tak punya nilai ibadahnya kalau dia membiarkannya. Tapi kalau dia berjuang untuk menghilangkan riya itu, maka amalannya tetap bernilai di hadapan Allah. Kita sholat, Pak, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua tak ikhlas, karena kita tahu ternyata di samping kita ada pejabat, ada mertua, tak ikhlas kita. Berjuanglah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berjuang untuk ikhlas dan akhirnya dia berhasil mengusir riya itu, pahalanya terjaga. Tapi kalau dia tak berhasil, bagaimana? Kata para ulama, yang penting dia terus berjuang. Soal hasil atau tidak itu memang kadang-kadang terbatasnya kemampuan kita. Yang penting dia berusaha untuk mengusir riya itu. Kalau dia menikmatinya, dosa besar dia, dan pahala amalnya menjadi hilang. Itu kalau muncul di tengah-tengah amal. Lalu berikutnya, Pak, yang ketiga, kata para ulama, kalau munculnya di akhir amal, amalan sudah selesai, baru riya. Saya dulu sudah berhaji 3 kali, dulu sudah selesai saya. Lalu dia riakan, pokoknya kalau saya itu, dia riak, tapi amalannya sudah selesai. Bagaimana hukumnya amalan yang sudah selesai tapi dia baru riak setelah amalan itu selesai? Solatnya sudah selesai, baca Qurannya sudah selesai, baru dia riakkan. Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.
Sebagian berpendapat yang tegas hilang amalnya itu. Hilang amalnya itu. Karena riya bisa menghapus amalan seseorang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan batalkan pahala sedekahmu itu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerima, seperti orang bersedekah dengan riya. Jadi bisa batal pahalanya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, karena sudah berlalu amalan itu, maka tak batal. Kalau sudah diterima, sudah selesai. Tetapi riyanya itu menjadi dosa tersendiri lagi. Jadi amalannya sudah diterima, tetapi riyanya itu menjadi dosa tersendiri lagi. Maka intinya berhati-hati Pak. Dari awal kita harus tanamkan ikhlas. Kalau sudah ikhlas di awal ternyata muncul riya di pertengahan, segera berusaha. Kata para ulama, kalau sujud ternyata riya, perlama sujudnya malah untuk menata agar bisa ikhlas lagi. Jadi betul-betul jaga hati kita dari masalah riya atau ingin dipuji oleh manusia. Tadi pertama, tanamkan kita semua mendapatkan 100% dari Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Renungan lainnya Pak, menjadi pembahasan yang terakhir saja sebelum kita akhiri. Kenapa kita mau riya ingin dipuji oleh manusia? Manusia itu Pak sama-sama punya aibnya dengan kita. Jadi jangan mengharap pujian dari manusia. Manusia itu sama-sama punya keburukannya dengan kita. Jadi diakui oleh manusia itu bukan sesuatu prestasi. Kalau kita tujukan untuk, niatkan untuk mengharap pujiannya. Kata Nabi, kalau dia memuji kita sendiri tanpa kita mengharapkan, tak ada masalah. Walaupun yang memuji itu juga diingatkan oleh Nabi. Nabi suatu ketika membolehkan memuji, pada saat yang lain melarang memuji. Kata para ulama, kalau dikompromikan dalil-dalilnya, maka maksudnya Nabi boleh memuji bagi orang yang kita rasa akan tetap kuat menjaga niatnya. Tapi kalau orang itu kira-kira gampang riya, jangan memuji orang seperti itu. Tapi kalau kita yang dipuji orang tanpa meminta, tak ada masalah. Tetapi kalau kita yang mengharap pujian manusia, tanamkan. Manusia yang kita harapkan pujiannya itu juga banyak aibnya Pak. Jadi jangan mencari pujian dari orang yang sama-sama punya aib. Jangan mengejar itu. Penilaian pujian dari orang yang sama-sama punya aib itu berarti tak punya nilai keutamaan. Jangan dikejar. Soal dia memuji urusan lain. Yang penting tetap kita jaga keikhlasan kita. Kira-kira sama dengan begini Pak. Pengakuan itu Pak, yang penting itu bukan hanya pengakuannya, tapi siapa yang memberikan pengakuan itu. Misalkan akreditasi Pak, lembaga pengakuan. Kita punya surat rumah kita, diakui oleh siapa itu penting Pak. Tak hanya suratnya, ini ada suratnya. Ternyata yang mengakuinya negara resmi, itu berarti bernilai. Tapi kalau pengakuannya dari abal-abal, bodong, tak ada nilainya. Sama dengan itu. Kalau kita mengharap pujian itu, kita serahkan legalitas pujian itu kepada manusia, sementara manusia itu juga punya aib, punya kelemahan, tak ada nilainya pujian itu. Serahkan legalitas pengakuan itu kepada yang resmi, yang punya nilai. Siapa itu? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau bapak punya rumah, jangan disuratkan kepada orang yang mengeluarkan surat bodong, tak ada nilainya. Tapi sekalian suratkan yang resmi kepada pemerintah, BPN, agar punya nilai pengakuan dari yang kita punya itu. Serahkan nilainya itu pada Allah, jangan kepada sesama manusia yang sama-sama punya aib, punya dosa, punya keburukan. Jangan mengejar itu. Soal orang memuji kita, kata Nabi dalam hadisnya, bisa saja itu kabar gembira bagi seorang mukmin karena dia istiqomah dalam beramal. Tapi jangan berharap itu, karena kalau dia berharap itu jatuhnya
kepada riya. Yang memuji hati-hati. Kata Nabi pernah memuji sahabat-sahabat Pak, tapi di kesempatan yang lain Nabi melarang memuji. Apa maknanya? Kata para ulama, dilihat siapa yang dipuji. Kalau yang dipuji itu orang yang kita anggap bisa menjaga ketulusan niatnya, tak ada masalah. Mudah-mudahan itu menjadi contoh bagi yang lain. Tapi kalau orang itu kita lihat kira-kira akan mudah goncang niatnya, maka jangan memuji dia, karena kita sedang memberikan dampak buruk kepada orang itu. Yang terakhir Pak, jadi penutup kita karena waktunya, kita saat masuk ke kubur nanti Pak, atau saat nanti di hadapan Allah dipersaksikan, maka pujian-pujian yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita kejar, itu tak ada nilainya sama sekali. Kita tetap dikubur itu dengan amalan yang ikhlas kita. Lalu ngapain kita meminta pujian oleh orang ini, orang itu? Nanti dikubur orang-orang yang kita kejar pujiannya itu tidak ada gunanya di alam kubur kita. Tetaplah kita sendiri, disiksa sendiri. Jadi ngapain minta pujian, berharap pujian pada orang? Sekalian minta pujian kepada Allah yang bisa kita bawa dalam kesendirian kita di alam kubur, yang bisa kita bawa saat nanti kita di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ngajinya, baca Qur'annya, sedekahnya, ya Allah, saya ingin bawa ini ke alam kubur nanti saat saya sendirian di malam-malam di alam kubur itu. Jadi ngapain saya mau kejar pujian manusia yang mereka pun tak akan menemani saya di alam kubur, tak akan menyanjung-nyanjung saya di alam kubur nanti. Kita sendirian nanti menghadap Allah di alam kubur itu. Maka ini Pak, maknanya kata Imam Nawawi, hendaknya kita menjaga keikhlasan, tidak riya, tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin disanjung oleh manusia. Ini subbab pertama. Nanti subbab berikutnya adalah bagaimana kalau niat tidak ikhlasnya itu karena ingin dunia. Nanti kita bahas kesempatan berikutnya. Tapi ada yang bertanya tadi sempat Pak, bagaimana Ustadz orang yang mengajarkan Quran mendapatkan upah? Apakah boleh atau tidak? Ada hadis-hadis atau ayat Pak yang menyebut tentang nabi-nabi itu tidak mengharap upah. La as'alukum ajra, tidak mengharapkan upah. Tetapi dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa kata Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling baik untuk kalian dapatkan adalah upah dari mengajarkan kitabnya Allah, mengajarkan Al-Quran. Jadi di satu sisi kata Nabi itu upah paling baik, upah yang istimewa, upah yang baik, upah yang berkah. Tapi di satu sisi ada ayat mengatakan tak mengharapkan upah. Maka para ulama kemudian menjelaskan, ada perbedaan pendapat ulama, tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan mengambil atau mendapatkan upah dari mengajarkan Quran itu hukumnya boleh, mubah. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau itu menjadi tujuan utama. Tujuan utama, kalau tidak dibayar tidak mau ngajar sama sekali, ini tak boleh. Tadi tujuan utama. Tapi mau dibayar tak dibayar, dia siap mengajar Quran. Adapun yang memberi upah kepada dia, maka dia mubah, boleh menerimanya. Mungkin kadang di satu tempat dia diberikan upah, di tempat lain dia tak diberi upah. Tak ada masalah, karena itu bukan tujuan utamanya. Tetapi mubah kalau ada orang memberinya upah. Tidak menjadi tujuan utama, mau mengajar kalau diupah, tak mau mengajar kalau tak diupah, bukan itu. Apalagi misalkan maaf, memberikan tarif tertentu, ini tak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau ada yang memberinya upah, kata Nabi, itu upah yang baik selama bukan kita yang memintanya, kita menjadikannya tujuan utama, tidak. Tetapi itu dibolehkan. Pembahasan lebih lanjut nanti pada subbab berikutnya Pak, tentang mengharap dunia. Kalau ini masih tentang riya,
sum'ah, tak boleh, karena itu syirik, dosa besar yang bisa menghilangkan amal kita dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya, Pak, karena waktunya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.